Pemirsa, langkah politik Muldoko memimpin Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang tak mendapatkan restu pemerintah. Kemenkumham telah menolak permohonan kubu KLB. Partai Demokrat secara sah masih di tangan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Lantas bagaimana langkah Muldoko selanjutnya? Apakah ia akan terus bermanuver demi Partai Demokrat? Inilah laporan utama kalah di Kemenkumham. Kemana Muldoko? Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ini Muldoko tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan pendukungnya di Partai Demokrat mendapat angin segar dari pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham secara resmi telah menolak hasil KLB yang dimohonkan kubu Muldoko yang menjadi lawan AHY. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Lantas, bagaimana dengan Muldoko yang telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang 5 Maret lalu? Sikap mantan Panglima TNI itu kali ini tak seperti biasa. Ia belum juga mengeluarkan suara lantangnya usai diputus kalah oleh lembaga pimpinan Yasona Lauli itu. Namun, ada pernyataan yang diunggah Muldoko di akun media sosialnya sebelum keputusan Kemenkumham, yakni tentang sikap dan langkah politiknya. Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ini Muldoko tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kita perlu kritis melihatnya. Tuduhan itu tergantung bagaimana konteksnya dan siapa yang berbicara. Saya yakin prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi karena selama saya memimpin, saya selalu menanamkan kebajikan. Apakah kalimat-kalimat itu menjadi sinyal bahwa Muldoko dan kubu yang melawan AHY akan terus mengejar kemenangan demi Demokrat? Karena kita menghargai ya keputusan Kumham tentu punya dasar. Kita juga punya dasar pertimbangan, ya kan, perbedaan pertimbangan itu biasa bagi kita karena kita melihat Kumham hanya memindahkan battlefield-nya ke pengadilan.
Ya, karena berulang-ulang juga Kumham mengatakan jika persoalannya di ADRT gugat di pengadilan. Nah, karena itu langkah kita berikutnya adalah menggugat di pengadilan dan ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari. Ini pasti akan bikin repot Pak Muldoko sendiri. Bagaimanapun beliau tetap punya posisi sebagai kepala staf presiden. Nah, sebagai kepala staf presiden ini, apa ia bisa disambi dengan menjadi atau dengan terus berkonflik secara hukum, ya, di pengadilan dengan segala kegaduhannya, sembari terus menjabat sebagai KSP. Muldoko dan pendukungnya boleh saja punya semangat dan keyakinan bakal menang di pengadilan. Namun, tampaknya mereka harus benar-benar berkalkulasi secara hukum jika tak ingin hasilnya sia-sia. Hasil KLB tidak sah, ya, ditolak, maka pasti sudah bisa dipastikan posisi Pak Muldoko tidak sah. Bukan ketua partai yang sah, bukan ketua Partai Demokrat, ya, sehingga ya tidak mungkin kemudian bisa melakukan tindakan hukum berdasarkan nama Partai Demokrat. Jadi kalau menggunakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik 2008-2011, tidak mungkin ada upaya lain di luar Mahkamah Partai dan di luar partai yang dianggap sah oleh pemerintah. Kalau melalui Mahkamah Partai ya pasti akan berhadapan dengan Pak SBY dan AHY, ya, yang sudah bisa dipastikan tidak akan mungkin kubu Deli Serdang memenangkan perkara. Oleh karena itu bisa dikatakan tidak ada jalan lain bagi mereka untuk ya harus taat dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Partai Politik dan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Tak cuma itu, sebagai kepala staf kepresidenan, Muldoko semestinya bisa lebih tahu mengapa langkah politiknya tak mendapat restu istana. Ia seharusnya juga paham bahwa manuvernya mau tak mau akan terus menyeret nama istana. Saya melihat keputusan Kemenkumham ini bukan semata-mata keputusan hukum saja, tapi juga sebagai keputusan politik, sikap politik Presiden Joko Widodo yang mesti dibaca secara jernih oleh Pak Muldoko. Sehingga kalau kacamatanya demikian, maka upaya apapun yang ditempuh oleh Pak Muldoko untuk menggugat keputusan Kemenkumham itu akan sia-sia. Kecuali memang Pak Muldoko ingin keluar terlebih dahulu sebagai KSP baru melakukan gugatan kepada keputusan pemerintah tersebut. Sebab kalau Pak Muldoko dalam posisinya saat ini tetap menggugat keputusan Kemenkumham, ini sangat aneh. Sebab Pak Muldoko adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Ya, sehingga secara etika, kalau Pak Muldoko ingin memperpanjang kisruh ini di meja pengadilan, baiknya Pak Muldoko mundur terlebih dahulu sebagai KSP.